yang mau ditanyakan silakan. Misalnya teman dari tukang di tempat lain itu yang tukang motong itu dia minta kepalanya ke saya, minta kepalanya. Akadnya itu bagaimana dari panitia ke tukang motong? Misalnya kebetulan tukang motongnya bukan panitia kurban juga, tapi pemotong dari luar gitu kan. Tapi dia kalau orang bilang ngarang itu nunjuk minta pala, minta kulit, itu bagaimana? Ya akadnya seperti tadi. Iya. Ini hadiah itu atau ini adalah sedekah, silakan. Itu. Ini saya hadiahkan kepadamu. Iya. Kulitnya, ini kulitnya saya hadiahkan. Itu. Silakan. Yang penting jangan jangan dijadikan upah. Ini hadiah. Nah ini untuk upah kamu motong. Jadi lain lagi. Gitu. Ustaz, dalam satu hari kan ada larangan tidak ada kurban bagi yang menjual kulitnya. Selama ini kan panitia di sini itu ini kulit diserahin ke DKM akadnya gitu, terus DKM terserah mau dijual terus dipakai pengusaha apa enggak. Selama ini akad di sini itu udah sesuai syariat apa enggak? Kemudian dalam aturan ilmu fikih yang kurban itu tidak boleh menjual apapun dari daging kurban. Itu maksudnya mau daging itu mau tulangnya, mau kulitnya semua tidak dijadikan upah dan tidak boleh juga dijual. Nah, kecuali sudah diserahkan. Kalau sudah diserahkan, sudah dikasihkan, terserah yang menerima. Mau dijual, mau dimasak, mau diapain terserah. Itu ya seperti ini panitia ini mau menyerahkan kulitnya nih sama, tapi harus bentuk seseorang nih, jangan bentuk lembaga atau itu, harus kepada ya bentuk manusia yang hidup gitu. Saya mau menyerahkan ini kepada ketua DKM. Mana ketua DKM? Nah itu silakan nih kulitnya kepada ketua DKM, misalkan ini hadiah buat ketua DKM. Nah, sama ketua DKM itu terserah mau dijual, mau dibikin kerupuk kulitnya silakan, kan kerupuk kulit itu mau dibikin jaket silakan, mau dibikin jaket kulit, mau dijual aja, jual. Uangnya punya siapa? Ya punya Pak DKM. Itu nanti bisa dikembangkan ya terserah pada kan, mau kalau disumbangin ya sumbangin kalau enggak ya terserah. Nah, jadi kalau sudah diserahkan kepada yang berhak itu terserah mau diapain juga silakan. Yang penting pertama dari yang kurban tidak boleh dijual, atau yang kedua yang kurban sudah mewakilkan amanah kepada panitia, berarti panitia pun tidak boleh menjual kecuali panitia sudah menyerahkan kepada seseorang. Nah ini yang seseorang ini boleh menjual gitu. Kalau nanti mungkin dari sebelumnya ada tujuan kompromi dulu misalkan kepada seseorang, ya serahkan. Kalau dia mau, dia menerima, setelah misalkan dia sudah jual mau masukkan ke kas, silakan. Yang penting akadnya jangan langsung. Selama ini kan di kita itu punya data dari warga punya pembagian daging. Panitia dapat 2, kalau yang warga ini 1 itu termasuk upah atau dan akad yang benar itu gimana Ustaz? Dari panitia ke anggota panitia itu kan ini jatahnya 2 karena panitia gitu. Ya makanya dari tadi ini gunanya ilmu fikih ya seperti ini. Itu kalau kita niatkan upah itu berarti tidak sah. Bagaimana
kopi gelasnya apa aja itu. Jadi, nah kalau misalkan nggak ada yang lain mungkin bisa saja itu yang satu bungkus bisa dianggap upah. Nah untuk menghilangkan itu siapa upah? Dari mana upahnya? Makanya yang menyerahkan kurban bukan hanya hewannya saja, sama adminnya juga, gitu. Administrasinya, itu. Dan itu insya Allah mungkin sudah dipersiapkan. Apakah kita harus memberikan upah? Ya tergantung adat kita, kebiasaan. Apakah kita tega mengerjakan orang? Misalkan udah mengorbankan waktunya minimal, nah ya yang lain mungkin bisa saja ikhlas. Itu, nah itu urusan mereka antara ikhlas dan tidak. Yang penting bagi kita si pelaku kurban, si panitia jangan sampai melukai hati seseorang. Betul nggak Pak? Niatnya udah baik kurban, tapi ya yang harusnya, kalau yang harusnya dia yang kurban, dia yang nyembelih, dia yang ngulitin, dia yang bagiin, siap seperti itu. Nah ternyata warga dengan sukarela, itu dengan sukarela, jangan mentang-mentang sukarela, nanti mungkin nggak semua, mungkin datangnya itu mungkin karena diajak, karena itu ini udah waktu seharian misalkan foto-fotonya ini. Nah, jangan sampai ada yang tadinya dia rela sampai terbesit seperti itu. Makanya ada pun, emang itu nggak wajib, tapi ada pun bisa dijadikan hukum. Ini kita berperasaan nih, itu memang jamu yang itu supaya keikhlasan mereka tidak berkurang. Gimana? Silakan. Ini yang itu tadi, kalau misalnya dari panitia ibaratnya untuk yang 2 kantong itu yang 1 kantong untuk ya untuk banyak, yang 1 kantong misalnya diniatkan untuk hadiah betul, nggak masalah juga kan? Iya, jadi kan gitu tadi. Ya antara hadiah. Bukan karena akarnya bukan upah, tapi yang 1 kantongnya adalah hadiah buat apa keringatnya panitia. Iya gitu akarnya. Ini khusus untuk sapi di lingkungan kita. Sebelumnya memang dari undang 7 orang itu kita sudah cantumkan biaya sembelihnya berapa gitu. Nah tapi sejak tahun kemarin, jadi panitianya ada kesepakatan karena kita ingin belajar, jadi sembelihnya ya kita sendiri dan memang diharapkan tidak usah pakai upah gitu kan, karena kita di dalam niatnya ibadah. Nah, kemudian uang upah itu kita akumulasikan jadi ke harga sapi gitu. Itu bagaimana? Maksudnya? Jadi begini. Yang jatah upah itu? Iya, jadi kita belanjakan untuk beli sapi yang agak lebih gitu harganya. Nah, pertama kalau kita sebagai orang yang mendapatkan amanah, pertama kita harus terbuka. Ini harga sapi sekian, harga sapi sekian, kemudian berarti kalau misalkan dari 30, misalkan 3.300.000. Ini harga sapinya 21 juta misalkan. Berarti kalau di 21 juta per orang 3 juta. Nah, yang 300-nya itu untuk biaya pengurusan kurban. Itu. Jadi kita leluasa untuk menggunakan yang 300-nya itu. Jangan sampai ada terbesit dalam si peserta kurban itu dia membeli hewan kurban harganya 33 juta, ada 3.300.000, padahal itu yang sebagiannya untuk biaya penyembelihan, untuk beli kantong, beli apa saja, banyaknya itunya segala macam. Nah itu prosesnya seperti tadi. Lain lagi dengan yang yang bawa kambing dia beli sendiri, yang menyerahkan Pak
diberitahukan, nggak harus kepada semua warga, diberitahukannya sama yang ikutnya sama peserta saja. Itu sama peserta nih beli sapinya itu harga sekian, itu lebihnya ini untuk biaya pemotongan kurban. Kalau sudah itu dipisahkan seperti itu, selebihnya ini kita leluasa menggunakannya. Apakah itu mau dijadikan upah sebagian, silakan. Itu untuk dijadikan jamuan yang para relawan, itu mau dimasukkan ke kas masjid, silakan, itu terserah yang kerja, terserah panitia. Itu karena itu bukan dari bukan dari hewan kurban. Tapi kalau di sini memang secara proposalnya kita katakan harga sapinya itu berarti 21 juta, yang 300 untuk biaya pengolahan dan sembelih. Tapi kemudian di internal ini yang 300 itu kita gabungkan ke belanja hewannya gitu ya. Karena kita ya tadi dengan kita asumsikan ya beli peralatan pasti semua sudah ada coverannya gitu kan. Jadi untuk kita leluasa mendapatkan hewan yang lebih banyak dagingnya, jadi kita ke situ aja kita belanjakan. Iya, nggak masalah, dilaporkan saja. Yang tadi misalkan rencananya harga sapi 21 juta, ternyata dikarenakan patungannya dapat lebih, dapat yang harga 23 juta, disampaikan saja. Sama si peserta kurban ini sekarang beli sapinya 23 juta. Itu. Jadi misalkan ada lebihnya sedikit pun atau banyak, nah itu yang dia yakini itu bukan sapi. Itu yang jadi sapi yang segini, itu yang jadi sapinya. Pak, saya punya daging kurban. Udah potong. Ini nggak alasannya aneh. Lebih dari 3 hari, apa benar itu haram? Siapa yang kurban? Enggak, maksudnya kita dapat. Iya, yang mas gak kurban. Terus kita ada berjatah kurban. Kita simpan di rumah di kulkas untuk berhari-hari. Apa benar itu kalau seandainya lebih dari 3 hari itu hukumnya haram? Tidak, mau setahun mau 2 tahun juga disimpan. Itu yang penting awet. Mau disimpan. Kalau bagiannya apa pas hari tasrik itu atau lewat hari tasrik hukumnya lain kan? Iya, nggak boleh melebihi hari tasrik. Itu proses kurban dari awal sampai akhir nggak boleh melebihi hari tasrik. Itu tanggal 13. Kalau ini kalau tadi soal upah tadi kalau kita korban, kita nggak tahu tuh dikelola sama pengurusan, kita nggak tahu. Terus panitia itu ini upahnya nanti tadi bilang nggak sah ya? Iya. Nah, itu yang nggak sah itu siapa? Yang korbannya atau siapa? Yang kurbannya. Berarti kasihan yang korban nggak? Hah? Yang korban kasihan kalau nggak ada apa-apa terus dibagi. Iya. Pertama, yang kurban nggak sah. Nah itu bahaya. Kemudian yang bertanggung jawab ikut bertanggung jawab panitianya juga, jadi ikut dosa. Berarti nggak amanah. Kalau begitu, itu. Tapi yang kurban bukan berarti dapat dosa, karena hukum kurbannya pun sunnah. Dia nggak sah. Dapat, hah? Berarti dia nggak sah korban. Iya, kurbannya dianggap nggak sah. Kenapa? Karena panitianya nggak amanah. Itu. Jadi nggak bisa melemparkan seperti apa? Seperti halnya zakat. Zakat seperti itu. Ketika kita sudah menyerahkan kepada amilin salah menyerahkan kepada yang bukan berhak, zakatnya ikut gak sah. Yang lebih banyak dosanya apa? Amilinnya. Itu. Kalau yang bersangkutan cuma satu doang dia dosanya, tapi amilin mungkin beberapa orang yang dia wakilin. Kalau enggak, makanya kalau ingat segitu jadi amilin merinding Pak. Itu kalau nggak bisa amanah seperti itu.
kalau kurban mungkin ada mendingnya karena hukumnya sunnah, zakat hukumnya wajib. Begitu. Kulit-kulitnya dijual itu gimana? Yang penting bukan sama yang kurban dan jangan sama panitia. Kalau sudah diserahkan, itu mau dijual pun silakan. Udah diserahkan, ini udah dikasihkan nih. Bisa. Itu. Selain kan urusannya panitia. Iya. Meskipun yang diserahkan misalkan salah satu panitia nih, itu. Tapi judulnya tadi, gitu. Jadi bukan diserahkan, bukan dijual sama panitia, tapi ini sudah dikasihkan, atau lebih jelasnya lagi sudah disodakohkan atau sudah dihadiahkan kepada salah seorang panitia. Contohnya, yaitu sama panitia ini, dijual saja karena ngolahnya pun nggak bisa, itu bebas, nggak apa-apa. Gitu. Berarti itu proses seperti itu selesai pembagian. Udah dihadang semua, ini sisanya kulit nih. Ini kulit buat siapa nih? Ini tinggal kepala yang belum, kasihkan dulu semua. Selesai, udah dianggap tugas panitia udah selesai. Nah itu berarti bebas yang menerima, mau diapa-apain juga. Dari akarnya harus sudah sebenarnya dari soal panitia terus lain ke salah satu panitia. Ini saya terima, ini saya sumbangkan atau saya hadiahkan si kulit untuk seseorang itu harus ada akad gitu. Nggak boleh asalin aja. Iya, begitu. Itu. Akad asalnya dari yang menyerahkan korban itu. Iya, dari yang menyerahkan dari panitia. Serahkan. Berarti kalau menerima ngambil panitia sudah diserahkan sepenuhnya ya, semua dari ujung kaki sampai ujung kepala ya. Nantinya jangan nanyain kulitnya nanti bagaimana gitu. Iya. Udah urusan panitia. Udah urusan panitia nantinya. Jadi kalau udah selesai semuanya daging, sisa kulitnya dijual buat untuk menutup misalnya biaya operasional, tidak masalah. Yang penting pertama, yang penting harus akan diserahkan dulu pada seseorang. Terus tanpa intervensi juga. Ini kalau udah diserahkan sama kamu, jual ya, duitnya ke sini, udah terserah dia. Itu. Di awal akadnya boleh. Di awal gimana? Ya pastinya kan gini. Sudah pasti ya seperti kulit itu kita tidak cacat. Iya. Jadi di awal kita sudah ada akad kan. Sekarang kita serahkan ke DKM. Sebetulnya nggak cuma kulit sih. Ada bagian-bagian yang nggak mungkin kita rencah gitu, nggak mungkin kita cacat seperti kaki gitu kan. Kepala. Ya kalau kepala masih kita buka, masih kita kulitin gitu kan. Kalau kaki ini kan dan kulit gitu. Jadi dari awal boleh nggak kita akadkan dulu. Ini kita serahkan misalkan ke DKM lah. Setelah itu DKM beliau misalkan berbija silahkan bagi yang mau silakan kaki gitu. Iya begitu aja. Jadi kita sudah Selama apa? ini kan kita nggak ada. Sudah direncanakan dari awal, nanti panitia nih akan menyerahkan apa kulitnya sama ketua DKM atau sama siapa saja. Itu nanti kalau bisa, kalau berkenan DKM bisa menjualnya dan apa saja nantinya lah. Itu yang penting jangan langsung terus yang kan kalau dibilang itu pikir itu adalah politik. Politik gimana? Yang tadinya misalkan nggak boleh nih bisa boleh tapi tidak melanggar ya seperti itu, padahal ujung-ujungnya sama ke situ. Seperti kita jual beli kotoran kan haram, nggak boleh. Pupuk boleh. Iya, meskipun buat pupuk nggak boleh sebetulnya jual beli kotoran. Gimana akadnya? Akadnya diganti akadnya, jadi dia ngasih pupuk, kita ngasih upah buat dia jadi kotoran. Jadi bukan jual beli. Itu tapi kan sekarang udah apa? Udah sedia jual apa? Kotorannya. Kalau dulu dikarenakan nyarinya langsung bukan nang kambing. Iya. Itu langsung. Kalau akarnya
jual beli pupuk juga betul. Kalau itu kotoran itu nggak boleh. Misalkan ayam buat pupuk, ya. Supaya itunya bukan kita berjualan najis atau haram, bisa punya pupuk gitu kan, saya jual juga gimana? Iya, itu aturan aslinya nggak boleh seperti itu. Itu jual beli barang najis itu nggak boleh. Itu. Ya low cost kita deh. Bahasanya Ya ongkos, ongkos ngeruk kotoran. ongkos berkotoran. Ya seperti kita beli uang baru, kalau jual beli uang, nih jasa penukarannya lebihnya itu. Alhamdulillah. Baru sampai situ. Hal tujizi usyatu an ahli baiti ma yatajannabu an azmil ruhiyah. Terakhir soal kurban adalah yukrahu karahatan syarihatan liman arada ayyudhiya ayyakhudha min sya'rihi aw adbarihi syai'an. Ini bagi para peserta kurban yang ingin berkurban pada saat ini sunnah, bahkan sunnah begitu masuk tanggal 1 Dzulhijjah tidak potong rambut, tidak potong kuku, itu jangan menghilangkan apa saja yang ada rambut, jangan kerokan kumis, sudah itu seperti halnya orang yang sedang beribadah haji, itu sunnah. Tapi kalau yang sedang beribadah haji kan haram hukumnya, bisa membatalkan ibadah haji. Nah di sini dikarenakan ibadah kurbannya pun sunnah, maka menjaga itu pun hukumnya sunnah. Kurban mas, misalkan tahun ini begitu tanggal 1 jangan potong rambut. 10 hari. Nanti setelah selesai kurbannya, nah 10 hari setelah selesai kurban baru seperti kalau yang ibadah haji ataupun itu tahallul itu baru potong itu. Nah itu bagi yang kurban. Kalau yang gagal kurban ya masalah, silakan. Bagi peserta kurban itu sunnah. Kalau potong malah makruh hukumnya. Makruh peserta kurban udah masuk tanggal 1 Dzulhijjah potong rambut, kerok kumis, potong kuku itu hukumnya makruh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, mungkin pengajiannya dicukupkan sekian.